Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi teman-teman yang berada di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Salam sejahtera, salam prestasi. Pada pertemuan yang ke-24 ini, kita akan membahas tentang Effect of Slack Tanks Part 1. Kita membahas tentang akibat daripada tangki renggang. Bahagian pertama, mari kita lihat slide demi slide. State that if the tank is full of liquid, its effect of the position of the ship's center of gravity is the same as if the liquid were a slide for the same mass. Mari kita lihat bahasa Indonesianya. Menyatakan bahwa jika sebuah tangki penuh dengan cairan, pengaruhnya terhadap posisi pusat gravitasi kapal adalah sama seperti jika cairan itu adalah benda padat dengan massa yang sama. Seperti kita isi tangki sebanyak 95%, berarti slack tanknya itu 5% dari perhitungan 95 dari 100% dikurangi 95%. Itu benda cair. Posisi pusat gravitasi kapal sama jika cairan itu adalah benda padat. Sebagai contoh, kita mengisi pasir, tentu dari pasir yang sangat nilainya tinggi, seperti pasir dari Babel, Bangka Belitung, itu akan dijadikan kaca. Kita isi tongkang itu 95%, maka gravitasi kapal itu sama seperti cairan. Itu maksudnya di dalam slide ini. Ketika kapal keadaan tegak lurus dengan tangki penuh cairan di dalam tangki seperti massa padat. Jadi pusat gravitasinya sebagai pusat volume tetap konsisten dan karenanya tidak menyebabkan perubahan pusat gravitasi G atau ketinggian metasentris GM saat kapal sengit. Di sini GM adalah garis tegak lurus yang diukur dari G sampai ke titik metasenter dengan satuan meter. Teman-teman bisa melihat saat kapal sengit. Kapal sengit itu saya highlight kembali bahwa kapal sengit itu seperti keadaan kita masih kecil main layang-layang. Ketika kita naikkan layang-layang itu, tentu layang-layang yang untuk diadu, tidak mempunyai ekor. Jadi ketika kita tarik, maka dia miring ke kiri, kembali tegak. Miring kiri, kembali tegak. Kalau begitu kita tidak bisa
mengadu atau menstabilkan, maka kita turunkan, kita berilah secari kertas di rangka sebelah kiri dengan rasio kecil kertasnya, maka kita inakkan kembali, maka dia naik tegak lurus. Jadi sengit itu adalah pengertian daripada kapalnya miring kiri kembali tegak. Kakar sengit ke kiri ataupun ke kanan dia kembali tegak. Sengit itu disebut dengan heel. What is the meaning heel? It is vessel listing to the starboard side and go back to the upright. And then going to the other side, the vessel listing the port side. After that, coming back to the upright. The call is heel atau yang dinamakan dengan sengit. Mari kita lihat gambar tangki renggang nomor 1. Pada gambar 1, Anda melihat kapal itu adalah keadaan upright, di mana yang warna biru di dalam kapal itu adalah tangki. Tangkinya diisi 95%. Jadi slack tanknya itu 5%. Anda lihat di situ, ini yang dinamakan dengan gambar 1 upright atau yang disebut kapalnya normal atau GM-nya positif. Mari kita perhatikan gambar yang kedua. Kapal ini seperti Anda lihat, cairan yang warna biru yang di dalam kapal, tentu warna biru yang lain adalah laut. Anda lihat ini, kita misalkan bahan bakar di engine room, Anda akan lihat bahwa kapal ini miring kiri, sehingga cairan itu juga miring kiri, akan tetapi G-nya sudah bergeser ke kiri. Disebabkan kapal itu sengit atau miring, maka GM-nya itu adalah tinggi daripada cairan tersebut. Sehingga Anda lihat miring, maka kemiringannya itu kita misalkan miringnya 10 derajat, maka berlakulah rumus GZ sama dengan GM sinus alpha. Di mana GZ itu perpindahan G 0 ketika kapal itu upright dan bergeser ke kiri, itu yang dinamakan GZ atau yang dinamakan dengan lengan penegak. Mari kita lihat slide berikutnya. Explain by the Menzi diagram how to the center of the gravity liquid in the partly filled tank volume during rolling. Menjelaskan dengan menggunakan diagram bagaimana pusat gravitasi cairan dalam tangki yang terisi sebagian. Nah, dalam hal ini yang dimaksud sebagian adalah 95% ketika kapal oleng. Pada gambar 1, walaupun kapal mengoleng, maka cairan dalam tangki tetap kedudukannya. Tetapi gambar 2, tangki terisi sebagian, maka bila mana kapal mengoleng, cairan tersebut akan bebas bergerak
sehingga titik berat cairan akan bergeser pula. Pergeseran cairan tersebut mempengaruhi letak titik G kapal yang dapat dijelaskan dengan gambar di bawah ini. Seperti yang saya terangkan tadi, bahwa gambar tersebut menunjukkan bahwa ketika kapal itu upright, maka cairan yang di dalam tangki bahan bakar di engine room telah bergerak, kedudukannya sama. Akan tetapi kapal itu miring 10 derajat kiri atau listing, dia kembali tegak. Ketika dia miring, maka membentuk sudut 10 derajat. Di situ berlaku rumus sinus atau yang disebut GZ. GZ itu adalah kedudukan G0 ke G1, itu disebut GZ atau lengan penegak. Maka rumusnya GZ sama dengan GM sinus alfa. Tentu alfanya adalah 10 derajat. Mari kita lihat, perhatikan gambar berikut ini. Anda akan dapat memperhatikan dengan seksama. Karena waktu tidak mengizinkan, maka untuk pertemuan yang ke-24 ini yang berjudul dengan Effect of Slack Tanks bagian 1 atau yang disebut dengan akibat daripada tank renggang bagian 1. Cukup sekian hari ini. Boleh Anda pelajari video atau materi yang telah saya berikan kepada pihak penyelenggara. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungin saya melalui WA group, email, dan langsung telepon saya dengan jam-jam kerja. Saya rasa cukup sekian. See you next week. Sailor never say goodbye. Thank you. Salam bahagia. Semoga teman-teman dapat menikmati video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.